Yesus Tuhan semesta, penguasa dalam dunia dan malaikat dalam surga, mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara berada, dan dimanapun adik-adik, remaja, pemuda berada, saat ini kita kembali bersama di dalam masa Pentakosta dengan judul tema besar yaitu keberanian menyongsong hidup. Di dalam PA yang pertama ini kita bersama akan merenungkan bagaimana caranya agar kita bisa memiliki harapan akan kedatangan Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga tema kita pada pemahaman Alkitab yang pertama yaitu tentang Yesus ke surga untuk datang kembali. Bacaan Alkitab dalam pemahaman Alkitab yang ke-1 ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11 yang demikian. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memilihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, bahkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang baru kita dengarkan bersama, tentu kita sudah paham, bahkan kita sudah mengerti tentang firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Dan kita memahami bagaimana proses yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya selama di dunia ini, bahkan kehidupannya bersama selama 40 hari, di mana Yesus memberikan kekuatan, memberikan penguatan kepada murid-muridnya, agar para murid ini bisa terus memiliki arah di dalam perjuangannya. Dan tidak hanya itu saja, di dalam seluruh kehidupan mereka, di seluruh kehidupan para murid diberikan pemahaman akan alur kisah, alur perjalanan saat Yesus ada di dunia. Bahkan mereka diberi kesempatan bagaimana saat Yesus mengabarkan firman Tuhan, bagaimana saat Yesus memberikan berkat kepada setiap orang, bahkan memberikan mujizat, hingga sampai Yesus mengalami penderitaan, bahkan wafat dan bangkit di dalam kematiannya. Peristiwa ini tentu saja bukan sebuah peristiwa yang biasa,
Karena saat itulah para murid mengikuti di dalam kisah-kisah, bahkan mengikuti di dalam setiap langkah di mana Yesus menjalani hidupnya di dunia ini. Dan oleh karena itu tentu kita tahu bahwa apa yang Yesus berikan ini bukan hanya sebagai sebuah kehidupan semata, namun menjadi sebuah teladan, menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah sumber teladan dalam kehidupan umat percaya di dalam menghadapi setiap kesusahan ataupun kebahagiaan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kisah para rasul ini, ketika kita berbicara tentang bagaimana Yesus akan meninggalkan para muridnya, tentu hal ini bukan hal yang mudah karena mereka akan ditinggalkan oleh Yesus selama-lamanya di dunia secara fisik. Tentu di dalam perpisahan itu banyak sekali rasa sedih, rasa duka karena tidak dapat bertemu di dalam kehidupan yang selanjutnya secara tatap muka. Namun dari kisah ini ketika kita belajar, ternyata yang dituturkan di dalam firman di hari ini mengingatkan kita bahkan ada sebuah jurang di mana ketika Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya, ia sudah mempersiapkannya dengan betul. Ia sudah memberikan peluang kepada murid sehingga ketika Yesus akan naik ke surga, di sana yang terjadi adalah sebuah sukacita bagi kehidupan para murid. Menjadi sebuah motivasi yang baru ketika Yesus terangkat ke surga dan di sanalah mereka kembali dengan sukacita. Ketika mereka menengadah ke langit dan mereka diingatkan oleh para malaikat, lalu mereka diminta oleh Tuhan untuk kembali. Nah, di kembalinya inilah ternyata para murid itu bersukacita. Para murid merasakan kebahagiaan, tidak lagi kesedihan, tidak lagi ketakutan, tapi ada sebuah kebahagiaan. Namun kalau kita melihat ini ya, Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan yang bersama saya di sini, kalau kita melihat di dalam penjelasan teks ini, hal ini kelihatannya mudah, gitu kan. Hal ini kelihatannya gampang untuk dilakukan. Karena kita hanya membaca sebuah kisah, sebuah pengalaman iman dari para murid ketika ia mengikuti, menjalani perjalanan bersama Yesus. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita ada di dalam posisi mereka? Bagaimana kalau kita menempatkan diri kita ketika kita hidup di era itu, sehingga bisakah kita mengalami sukacita kalau ada orang yang disayangi, orang yang menjadi sebuah harapan bagi bangsanya, harapan bagi orang-orang yang tertindas, tiba-tiba mati, bangkit, lalu meninggalkan mereka. Apakah kita merasakan perpisahan itu menyedihkan atau perpisahan itu membahagiakan? Jadi perpisahan di sini bukan berarti tentang perpisahan secara fisik ya, namun mereka pun juga berpisah secara harapan juga, berpisah secara sebuah cita-cita yang sebenarnya mereka inginkan bersama untuk bisa hidup di dalam kehidupan secara dunia. Kalau kita melihat ini saudara-saudara, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kira-kira bisa nggak kita untuk hidup bersukacita, walau terkadang kita merasakan perihnya di dalam menggapai harapan. Mungkin ada yang mau menjawabnya. Seberapa kuatkah kita ketika kita harapan sudah di depan mata, tapi ternyata harapan itu sulit untuk kita gapai ya, di dalam era kehidupan saat ini. Monggo, jika ada. Mungkin Pak Samuel, saya akan memberikan sebuah semacam tanggapan atau mungkin semacam kesaksian yang pernah saya alami. Mungkin dalam bentuk lain, karena kan susahan itu tidak harus mungkin berpisah di secara fisik, karena mungkin mempunyai sebuah cita-cita ataupun angan-angan yang tidak tersampaikan. Jadi ceritanya dulu saya waktu masih muda, karena saya pernah muda ya, jadi saya cerita waktu muda. Dulu pernah saya punya keinginan, mungkin agak muluk-muluk sih, dengan kondisi saya itu yang mungkin
ya pas-pasan lah ini. Saya dulu punya keinginan untuk awalnya ingin kerja di luar negeri gitu ya. Bisa Pak jenengan Pak? Nah ini ada ceritanya. Oh ada ceritanya. Ada ceritanya. Ya, oke. Kebetulan kan saya punya tetangga. Tetangga itu saudaranya sudah kerja di Australia itu. Dia dari sana itu. Nah, dan pas pulang ke Semarang ke rumah dengan tetanggaan saya nggih. Saya jadi selisih 1 gang lah. Ngomong saya pengen ke sana loh, nyusul. Terus oke, kita kemudian sepakat saya mengurus suatunya. Akhirnya tiba saatnya saya harus, karena saya sudah bekerja di Semarang ya. Saya harus meninggalkan pekerjaan saya yang lama. Saya ke Jakarta untuk mengurus visa dan sebagainya. Itulah mungkin karena misalnya belum peruntungannya, belum rezekinya, belum berkatnya. Saya sudah sekian bulan lah meninggalkan rumah. Ternyata tidak lolos ke sana. Akhirnya pulang ke Semarang. Kemudian saya merubah cita-cita. Saya kepengen sekolah, tapi sekolah bukan saya itu kan dulu begitu pulang saya terus dolan sowan ke rumahnya ke Suwargi Pak Minta Isman. Nah, saya dolan karena ngomong saya disarankan untuk sekolah teologi untuk mencari sponsorship gitu. Oke, saya mencoba dari sponsor, saya sudah mencoba kursus TOEFL dan sebagainya lah. Ternyata itu gagal. Saya gagal 2 kali ya. Tentunya itu sesuatu yang cukup menyesakkan karena kok Tuhan tidak meluluskan apa yang saya idam-idamkan. Akhirnya dengan berjalan waktu saya meneruskan hidup. Akhirnya saya bisa kerja lagi. Ternyata Tuhan punya rencana yang lain yang lebih indah. Artinya kalau saya di Semarang, kalau saya di negeri, saya nggak ketemu saya sekarang kan, nggak ketemu dengan istri saya, mungkin tidak bertemu dengan saya juga. Iya, itulah itu. Jadi sombong soalnya ya biasanya ya. Oh ya. Ternyata Tuhan punya rencana yang lebih indah. Akhirnya tetapi puji Tuhan ternyata apa yang saya idam-idamkan itu diwujudkan anak saya. Anak saya pun akhirnya nggak tahu kenapa mungkin sudah kehendak Tuhan ya, sekolah di teologi. Nah, itu ya mungkin Tuhan ternyata mewujudkannya ke dalam diri anak saya yang sudah sekolah teologi gitu. Dan puji Tuhan sudah lulus ya, ini masih mencari pekerjaan. Jadi intinya apa yang kita pandang baik belum tentu baik bagi Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana lebih indah dari yang kita harapkan. Mungkin begitu. Mungkin ada yang mau menanggapi, monggo. Ya, saya mau menyambung menanggapi Pak Mar ya. Saya mempunyai kesedihan yang berbeda dengan Pak Marianto. Saya yakin setiap orang itu mempunyai kesedihan ketika ditinggal berpisah dengan seseorang. Sebagai contohnya, ketika Didi Kempot meninggal dunia, banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang merasa kehilangan. Demikian juga ketika Pastor Aditya Oloan yang baru-baru saja meninggal, itu juga banyak sekali anak muda Kristen yang merasa kehilangan. Demikian juga saya. Walaupun saya tidak ada hubungan sama sekali dengan mereka. Mereka juga tidak kenal saya, tidak ada hubungan apa-apa, saya juga sedih. Apalagi kalau saya kehilangan keluarga saya, orang yang saya cintai, orang yang saya sayangi, saya kagumi, saya hormati. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Saya kaget, saya sedih waktu bapak saya meninggal. Sedih banget. Karena harus berpisah dan itu dadakan ya, nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kami anak-anaknya merasa sangat sedih. Tetapi secara iman,
Saya meyakini bahwa Bapak sudah damai bersama Bapak di surga. Dan Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk Bapak saya dan kami, anak-anaknya yang ditinggal. Saya yakin di balik setiap kesedihan yang kami alami, itu Tuhan mempunyai rencana yang indah. Dan kita harus bisa mengambil positifnya setiap kejadian yang kita alami. Saya rasa itu. Jadi memang selama kita hidup di dunia ya, yang namanya kesedihan, yang namanya sebuah beban berat, bahkan badhe ngunjuk, monggo ngunjuk rumiyin maupun bar ngendikan mbok ngelak ngoten nggih. Nah, itu jadi Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia, bahkan melalui teks ini aja ketika kita melihat bagaimana harapan itu sebenarnya bisa dibilang ada, bisa dibilang tidak. Mengapa? Karena kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7 saja, di mana para murid saat itu juga mengalami rasa takut ketika mereka akan ditinggalkan oleh Yesus lagi. Mereka masih belum paham tentang bagaimana Yesus akan naik ke surga. Bahkan mereka memohon kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ada sebuah ketakutan, ada sebuah harapan di tengah ketakutan di mana mereka masih menginginkan agar Yesus itu tetap ada di dunia, Yesus itu tetap bersama dengan mereka, bahkan Yesus dapat berjalan melawan orang-orang yang dahulu menyalibkan dia. Jadi seakan-akan mereka mempunyai harapan untuk di mana masa-masa kejayaan Yesus ini tetap berada di dalam kehidupan masa-masa para murid yang saat itu berharap ingin membalaskan kekecewaannya terhadap pemerintahan saat itu. Karena melihat bahwa Yesus itu ternyata sudah bangkit betul, berarti pasti akan ada kuasa yang bisa lebih kuat untuk mendorong ini semua. Demikian pula dalam kehidupan kita ya, seperti tadi kisah dari Bu Eka dan Pak Marianto, bagaimana terkadang harapan itu bisa dibilang ada, tapi ternyata rasa takut yang luar biasa dalam kehidupan kita itu malah membuat kita terlarut di dalam kesedihan, sehingga membuat harapan itu tertutup. Nah, ini juga yang dialami oleh para muridnya. Di mana para murid pun juga mengalami hal yang sama. Para murid merasakan bahwa nek iso ya Yesus bersama dengan kita selalu. Nek iso Yesus secara fisik ketok moto ya, harus terlihat betul sehingga memberikan sebuah semangat bagi mereka. Namun dalam peristiwa ini, dalam peristiwa yang kita baca di dalam PA yang pertama ini, ternyata kenaikan Yesus ke surga merupakan sebuah peristiwa awal di dalam penugasan bagi para murid untuk mewartakan kasih karunia. Jadi merupakan sebuah hal yang baru di mana Yesus ingin membawa para murid itu bukan hanya sekedar mengikut Yesus. Namun bagaimana para murid itu mampu ditugaskan menjadi pewarta, mampu ditugaskan untuk mengabarkan kabar sukacita dengan memberkati setiap orang karena mereka sudah diberkati dahulu oleh Yesus. Maka Yesus pun juga menyampaikan agar mereka memulainya dari kota Yerusalem lalu hingga sampai ke seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada sebuah ajakan dari Yesus agar mereka mau mewartakan kabar sukacita ini. Jadi kalau semuanya Yesus tetap ada di dunia, tetap bersama dengan mereka, maka kisah ini atau kesaksian ini tidak akan kita dengar hingga sampai sekarang. Inilah hal yang luar biasa ketika kita diajak untuk mewartakan. Diajak untuk mewartakan walaupun memang susah, walaupun memang berat, kehilangan, atau mungkin tidak dapat mencapai sebuah cita-cita yang kita miliki, namun kalau ada harapan yang baru ternyata Tuhan tuh memiliki keinginan seperti ini. Ternyata dalam kehidupan keluarga kita Tuhan tuh ingin membuat semuanya ini betul-betul indah. Apalagi di dalam kehidupan kita di dalam dunia usaha, dunia pekerjaan, tentu bukan hal yang mudah. Untuk melihat situasi dan kondisi bagaimana kita mampu mewartakan itu, apalagi di era saat ini yang memang hal yang berat juga gitu kan.
Hal yang berat di dalam mewartakan tentang bagaimana kita mampu menjadi murid-murid Yesus yang mengabarkan kabar sukacita. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan ada juga yang ingin bercerita atau kisah dari saudara-saudara tentang bagaimana sih mewartakan itu, apakah semudah membaca warta gereja setiap minggu hanya dibaca ya, hanya dibaca selesai, atau mewartakan itu harus bagaimana? Mewartakan itu harus dengan kesungguhan atau harus dengan bagaimana? Monggo. Yang ini. Oh, Mbak Isti ya, Bu Isti. Mungkin Monggo. saya, Pak Samuel, menanggapi untuk mewartakan kasih Allah. Mewartakan kasih Allah menurut saya itu memang bukan hal yang mudah begitu, Pak. Tapi melalui karya Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, saya ada sedikit sharing pengalaman dalam hidup saya begitu, di mana di dalam pekerjaan, karena mungkin apa yang menjadi harapan saya begitu ya, bekerja itu kalau bisa berjalan dengan lancar, dengan baik begitu ya, tanpa halangan, tanpa hambatan, kemudian terima gaji banyak begitu. Tapi tidak semudah apa yang kita pikirkan begitu. Selama kita menjalankan tugas pekerjaan itu, setiap hari kita mungkin sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong apa yang kita kerjakan saat ini Tuhan berkati, Tuhan selalu menyertai setiap tugas pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Tapi saya mau sedikit cerita, 2 minggu terakhir ini saya merasa seperti Tuhan itu meninggalkan saya. Saya sempat memutar lagu-lagu rohani, membaca Alkitab begitu. Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan saya? Karena ini hal terberat dalam hidup saya. Saya sudah mengalami ini yang kedua kalinya begitu. Saya sudah menjalankan tugas itu dengan sepenuh hati saya. Saya tidak pernah melenceng ke kanan atau kiri. Yang penting saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Apalagi saya bekerja di dalam naungan yayasan Kristen begitu. Saya menjalankan itu. Di akhir Maret itu tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu. Tapi di awal April saya mengalami seperti kode gitu ya. Ini kenapa sistem yang saya jalankan ini tiba-tiba tidak connect dengan laporan yang ada di dinas. Saya berusaha menenangkan diri. Ternyata saya tunggu sampai 1 minggu tetap tidak connect dengan dinas. Saya ada perasaan takut, khawatir. Kalau ini tidak segera beres, apa jadinya dengan sekolah? Karena ini menyangkut semua, bukan hanya peserta didik, guru, tapi semuanya. Karena pusatnya ada di situ. Kalau ini tidak terekam di dinas, itu bagaimana? Saya berusaha untuk cari tahu. Saya memberanikan diri untuk tanya orang dinas, apa yang terjadi dengan sistem saya, karena saya tidak bisa bekerja, karena sistem saya off, saya bilang begitu. Setelah saya koordinasi dengan dinas, ternyata ada hal yang membuat itu fatal, karena ada 3 nama di dalam 3 sistem itu, dan itu tidak diizinkan oleh dinas. Harusnya 1 nama, 1 sistem. Saya lemes mendengar keterangan dari dinas waktu itu. Kalau ini tidak segera diperbaiki, saya tidak tahu, karena ini menyangkut semua yang ada di sekolah. Saya berusaha untuk ngobrol dengan teman saya, jawaban teman saya enteng sekali. Saya tidak melakukan apa-apa, padahal ini yang melakukan dia, sehingga berdampak pada sistem saya. Saya menangis itu Bapak Ibu. Saya tidak pernah cerita ini ke suami begitu ya. Karena kalau saya cerita paling juga tidak mengurangi beban saya. Saya menangis, saya sampai berkata setiap orang itu punya kesalahan.
apa salahnya mengakui kesalahan itu. Saya sempat memiliki pikiran seperti itu. Tapi ketika saya melepaskan semua itu, sudah jangan pernah berpikir orang itu yang bersalah gitu. Coba perbaiki apa yang sudah terjadi ini, kita cari jalan keluarnya. Dalam hati saya seperti itu. Saya tetap malam hari itu putar lagu pujian, saya baca firman Tuhan, dan di pagi hari itu saya seperti mendapat pencerahan gitu ya. Saya langsung mengontak orang dinas, saya bercerita apa adanya, ini adalah kesalahan yang diperbuat oleh teman saya, tapi saya akan memperbaikinya. Saya tidak akan menunggu teman saya memperbaiki. Saya bilang begitu ke dinas, dan akhirnya dalam waktu 5 menit Bapak Ibu, puji Tuhan saya dapat WA itu, sistem sudah bisa dikerjakan kembali. Saya sujud, nangis tersungkur di depan pimpinan saya itu. Ini sudah yang kedua kalinya, karena ini menyangkut peserta didik, guru, dan lain-lain. Kalau tidak saya selesaikan itu, bagaimana begitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu begitu luar biasanya menjaga saya, melindungi saya. Ketika saya merasa Tuhan itu meninggalkan saya, sebenarnya tidak. Tuhan ingin menunjukkan kepada saya, aku tetap di sampingmu. Sekecil apapun itu, sebesar apapun, ketika engkau setia sama aku, masalah besar pun engkau dapat menyelesaikannya. Dan itu janji Tuhan, dan saya mengalami luar biasa di dalam hidup saya. Jadi yang kekhawatiran saya waktu itu begitu besar, akhirnya Tuhan berikan damai sejahtera dalam hati saya ketika saya mampu mengampuni, memaafkan teman saya itu. Begitu Bapak Samuel, terima kasih. Terima kasih Bu Isti. Kan kisah yang baru-baru ini terjadi ya. Semoga suaminya juga sudah tahu cerita ini ya. Jadi bukan hanya cerita di sini aja, juga sudah tahu juga ya. Tentu sudah ya. Maka ya itulah ternyata real kehidupan nyata kita juga demikian ya. Kita berbicara tentang kasih, mengasihi dan mengampuni, tapi ternyata dalam dunia pekerjaan kita sulit untuk melepaskan hal-hal itu. Terkadang rasa emosi kita, rasa kekuatan kita itu datang silih berganti, sehingga maksud dari Tuhan agar kita mampu mewartakan itu terkadang sulit untuk terwujudnya. Sulit untuk kita lakukan ya karena apa? Karena kita terkadang terbawa oleh suasana. Namun tadi tentang bagaimana kisah ya tentang ternyata tetap setia dalam kasih ya. Setiap malam tidak nyetel dengerinnya bukan lagu-lagu Didi Kempot gitu ya, tapi lagu-lagu rohani. Ya, itu kan menjadi sebuah inspirasi kita semua ya. Menjadi sebuah sumber kekuatan. Ternyata dari situ yuk aku harus bisa mengasihi rekan kerja yang sekerja tapi memiliki keistimewaan ya. Akhirnya Tuhan menjawab dari sebuah harapan. Rasa takut itu ada seperti para murid itu kan. Rasa takut itu Tuhan kok ora pernah bimbing aku kan gitu tadi ya. Enggak pernah bersama dengan aku masalah ono we. Tapi bagaimana di dalam kehidupan itu kita fokus. Yang kita lakukan adalah mewartakan ya, kasih karunia. Biarkan orang yang memusuhi kita itu menjadi orang yang mencintai kita, yaitu dengan mewartakannya. Nah, berbicara tentang mewartakan, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya ketakutan, kesedihan, bahkan sukacita dan bahagia itu datang silih berganti ya. Datang di dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak Bapak Ibu, karena kalau hal itu tidak ada dalam kehidupan kita, berarti kita sama saja dengan orang-orangan sawah ya. Nah, orang bilang wong disoi wong-wongan sawah gitu ya. Mong urepe ya mong meden-medeni manuk tok ya. Apakah hidup kita tuh hanya untuk seperti itu kan? Apakah hidup kita tuh hanya berdiri tegak nglakoni apapun yang terjadi ya wis ngono tok kan? Tidak. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul bermakna, bahkan orang yang betul-betul memiliki pengharapan sehingga dapat mengandalkan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Memang hal ini sangat sulit ya. Memang hal ini sangat mungkin kalau kita belum mengalami ketika kita betul-betul down di dalam kehidupan kita, ketika kita harus berani mengambil resiko, mengambil keputusan, tentu ego yang
ada dalam kehidupan kita itu akan membelenggu kita, akan membuat kita itu ya wis iki masalahku, kok ora gelem ya wis gitu kan. Orang lain meh berkata apa terserah, inilah hidupku dan lain sebagainya. Tapi jika kita memahami akan firman Tuhan di hari ini tentang bagaimana kita berani mengambil resiko, kita berani untuk mewartakan kasih baik di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan untuk kemuliaan Tuhan dan di dalam kehidupan bersama yang lebih baik, tentu hal itu akan menjadi sebuah kabar gembira, akan menjadi sebuah kabar sukacita bagi setiap orang. Nah, ada enggak di antara kita yang pernah memiliki pengharapan, namun pengharapan itu bukan hal yang mudah. Ada sebuah resiko yang harus diambil ya. Ada sebuah resiko yang harus diambil sehingga membuat kita itu ya inilah kehidupannya. Mungkin dari ketiga empat ini kita semua sudah, berarti tinggal Pak Lutfi ini ya. Mungkin ada hal yang bisa menguatkan kita bersama di PA di malam hari ini, di hari ini. Baik, terima kasih. Setiap manusia, setiap umat Tuhan, pasti kita punya pengharapan atau harapan masing-masing dalam pekerjaan mungkin. Terlebih saat ini saya mungkin bercerita waktu tahun yang lalu, mungkin sudah lama, harapan saya waktu itu 2013 tepatnya itu. Ketika saya berharap sekali waktu itu dalam pekerjaan, saya sangat berharap dan menginginkan saya bisa menjadi salah satu pimpinan cabang. Dan puji Tuhan waktu itu tahun 2013 adalah harapan saya yang sudah di depan mata seperti itu. Dan 2013 itu juga harapan saya dipatahkan. Jadi ketika tahun 2013 itu saya dipromosikan di luar Semarang atau tepatnya di Kota Pekalongan waktu itu. Saya sudah dipromosikan untuk menjadi pimpinan di cabang di kota tersebut, tetapi entah karena sesuatu hal mungkin kan itu, terus akhirnya di satu sisi harapan saya di depan mata, di satu sisi ada kendala dalam keluarga. Mungkin waktu itu karena komunikasi, mungkin dalam komunikasi saya dengan keluarga itu kurang lancar, jadi akhirnya ada sering dalam cekcok dalam keluarga. Kenapa seperti ini? Kadang dalam hati, kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa seperti ini? Di saat saya ingin melangkah, di saat harapan saya sudah di depan mata, kok terjadi seperti ini, seperti itu. Di situ akhirnya saya memutuskan untuk ya sudahlah, mungkin harapan saya untuk menjadi salah satu pimpinan di cabang kota tersebut saya relakan karena saya lebih memilih keluarga. Dan setiap kali berdoa ternyata ya kebahagiaan itu ada di keluarga, bukan dalam pekerjaan mencapai suatu titik kesuksesan seperti itu. Saya cuma dalam pekerjaan bagus, tapi dalam keluarga saya kok seperti ini. Akhirnya saya memilih untuk kembali ke keluarga, dan puji Tuhan sampai saat ini mungkin harapan saya yang dulu tidak tercapai, tetapi sampai saat ini Tuhan selalu mencukupkan saya dalam kehidupan keluarga saya. Seperti itu. Apapun yang terjadi, berapapun saya mendapatkan rezeki, saya selalu menekankan kepada diri saya dan keluarga, ya
selama kamu bersyukur, kamu akan menemukan kebahagiaan. Dan itu selalu saya tekankan kepada keluarga saya, bersyukurlah karena kebahagiaan ada dalam diri kita ketika kita benar-benar bersyukur. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Lutfi ya. Kan sebuah harapan yang di tengah keputusan yang harus dipilih ya antara karir ataupun keluarga ya. Nah tentu saja dalam kehidupan kita, dimanapun kita yang saat ini ikut berpemahaman Alkitab, tentu kita mau juga memiliki yang namanya harapan ya. Bahkan di tengah pengharapan itu, kita pun juga memiliki banyak pengalaman yang tentu saja satu dengan yang lain berbeda. Namun tentu juga banyak resiko yang perlu kita ambil, dan ketika kita merasakan kalau kita sendiri, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Ternyata dari PA hari ini aja kita mendengar banyak sekali pengalaman, banyak sekali apa yang diceritakan, apalagi ketika Bapak Ibu yang mendengarkan ini juga pasti dalam hatinya, pengalamanku juga demikian, pengalamanku ini dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah mari bersama dalam PA yang pertama ini kita bersama mengingat kembali bahwa Yesus ke surga itu untuk datang kembali. Yaitu di dalam Roh Kudus-Nya, Ia bersama dengan kita. Di dalam Roh Kudus-Nya kita diajak untuk terus berjuang, bahkan kita diajak untuk memiliki kekuatan, keteguhan, iman yang kuat hingga sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Disinilah kasih dari Yesus yang mewartakan kepada kita untuk terus berjuang, untuk terus berpengharapan, karena inilah hidup. Inilah sebuah kehidupan yang perlu kita lakukan, sehingga sejarah yang nanti akan melihat kita, apa yang sudah kita capai dalam hidup ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, baik yang saat ini bersama dengan kami, ataupun kita yang bersama PA di rumah kita masing-masing, mari kita bersama. Yuk kita wujudkan bersama akan pesan di dalam masa Pentakosta ini, terlebih di PA yang pertama ini, untuk memiliki harapan. Jangan sampai harapan itu kita tinggalkan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya hidup dalam sebuah kemonotonan saja. Namun bagaimana kita mampu terus berjuang menghadapi tantangan ini, karena itulah hidup. Karena hidup itu perlu perjuangan. Yesus yang memberi harapan, Yesus yang memberi jawaban bagi setiap orang yang selalu berpengharapan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita membawa PA kita dan harapan demi harapan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini dengan bersatu di dalam doa syafaat. Syafaat akan kita doakan secara bergantian. Untuk pertama, kami persilahkan untuk Bapak Lutfi ke dalam doa syafaat, doa syukur, dan dalam doa penutupan ini. Monggo. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa dalam keharmonisan keluarga kami dan pendidikan anak-anak kami. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih. Kasih akan Engkau dan kasih antar semua anggota keluarga. Ajarlah kami hidup menurut Injil dalam kerukunan, ramah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan ikhlas hati. Hindarkanlah keluarga kami dari mara bahaya dan malapetaka. Sertailah kami dalam suka dan duka. Tabahkanlah kami bila kami sekeluarga menghadapi masalah-masalah. Bantulah kami Tuhan Yesus agar tetap bersatu padu dan sehati sejiwa. Hindarkan kami dari perpecahan dan percekcokan. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih telah menganugerahi kami anak yang baik, anak yang begitu lucu dan semangat
dan pintar. Terima kasih telah mempercayakan anak-anak kepada kami untuk kami asuh dan didik. Kami ingin anak kami tumbuh menjadi anak yang baik dalam di sekolah. Hanya kepadamu kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, meskipun di dalam kondisi masih pandemi ini, kami bisa melakukan pekerjaan kami, baik pekerjaan yang Tuhan berikan ini Tuhan. Kami percaya apa menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami semua, terutama jemaat di GKJ Karangayu ini yang saat ini masih bisa menjalankan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dengan baik dan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu pula dengan yang berusaha untuk mencari pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan tuntun langkah mereka untuk tidak selalu patah semangat, tapi terus-menerus berjuang agar apa yang menjadi cita-cita, harapan untuk menemukan pekerjaan baru Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan turun tangan berkati mereka. Tak lupa berdoa untuk jemaat yang lain yang saat ini memiliki usaha di dalam keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hari lepas hari beserta keluarganya. Tuhan berkati Bapa, agar dalam usahanya Tuhan selalu beri kelancaran, agar di dalam usaha ini nantinya tidak hanya menjadi berkat di dalam keluarga ini, tapi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Begitu pula dengan yang baru merintis Tuhan, memang hal yang tidak mudah ketika harus merintis Tuhan, tapi kami percaya melalui tangan Roh Kudus Tuhan, kami semua yang baru merintis pekerjaan ini tetap semangat Tuhan untuk menjalankan apa yang menjadi harapan kami, supaya di dalam usaha yang ada di dalam cita-cita ini Tuhan tetap terlaksana, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang sudah percayakan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kembali Tuhan, kami melanjutkan doa syafaat pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau berikan tempat ibadah GKJ Karangayu yang nyaman dan aman untuk kami beribadah. Kami berdoa untuk gereja kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati. Biarlah di tempat-Mu ini kami jemaat GKJ Karangayu bisa bertumbuh, bergereja, beriman kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Nathanael dan keluarga, demikian juga Bapak Samuel Prasetyo dan keluarga. Kiranya Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berikan hikmat yang dari Engkau, sehingga hamba-hamba-Mu ini Tuhan masih terus bisa melayani jemaat-Mu di GKJ Karangayu ini dengan baik. Dan kami sebagai jemaat juga bisa tumbuh dan berkembang bersama di sini. Kami juga berdoa bagi keluarganya Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati, sehingga bisa terus mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta kami ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para majelis, komisi yang ada, panitia-panitia yang ada di gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati, sehingga apa yang dilakukan, apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi koster gereja yang menjaga gereja ini Tuhan, Pak Pri, Mas Yus, kiranya Tuhan juga berkati, sehingga pelayanan beliau diberikan kesabaran di dalam menjaga tempat ibadah-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi kami jemaat GKJ Karangayu Tuhan, dari blok 1 sampai 8, Papantan Dawung, Papantan Ringin Telu, kiranya Tuhan juga berkati kami semuanya, sehingga kami bisa saling membantu satu dengan yang lain, dan kami
merasa satu keluarga besar jemaat-Mu GKJ Karangayu ini. Tuhan Yesus, kami juga ingat bagi para adiuswo yang selama ini belum bisa beribadah di gereja-Mu ini karena pandemi virus corona ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan juga berkati dengan kesehatan yang baik. Biarlah para orang tua kami ini Tuhan merasakan kasih setia Tuhan walaupun harus beribadah di rumah. Dan biarlah di masa usianya yang lanjut ini Tuhan, para orang tua kami ini semakin mendekatkan diri kepada Engkau dan berharap penuh akan kasih yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kami para orang tua Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami bisa mendidik anak-anak kami dengan baik, bisa menjadi teladan bagi anak-anak kami. Demikian pula Tuhan kami juga berdoa bagi anak-anak kami. Kiranya anak-anak kami juga Tuhan berkati, baik di dalam pekerjaannya, di dalam belajarnya, di dalam mencari jodoh. Kiranya senantiasa dalam lindungan Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami semakin hari menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja kami GKJ Karangayu dan pelayanan ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami menyambung doa saudara kami Tuhan. Perkenankan saat ini berdoa khusus untuk bangsa negara kami Tuhan. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur, Tuhan telah menganugerai kami dengan negara dengan luas yang sedemikian besar Tuhan. Tetapi dengan luasnya Tuhan tentunya banyak permasalahan yang timbul, di mana itu banyak bencana alam yang terjadi Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap korban yang tertimpa korban ini Tuhan juga berkati agar Tuhan berikan penghiburan, ketabahan dalam menghadapi setiap musibah ini. Baik bencana tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi ataupun yang lainnya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang kehilangan sanak keluarganya, ya Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan dan ketabahan. Dan juga Tuhan untuk bangsa negara kami, pada pimpinan kami, berikan kemampuan agar dapat membantu setiap di bencana ini, sehingga setiap korban yang mengungsi di pengungsian tercukupi dengan segala satunya yang dibutuhkan. Ya Tuhan, di samping itu Tuhan, dengan negara yang luas, tentunya banyak yang harus dipikirkan. Tuhan, kami khusus berdoa untuk para pemimpin kami, khusus kepada presiden kami Bapak Jokowi yang memimpin negara ini. Kiranya Tuhan berikan kemampuan kepada beliau yang dapat mengelola dan memimpin negara ini dengan baik. Minta Tuhan, Engkau telah anugerai kami dengan pemimpin yang baik. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan kepada beliau yang dapat memimpin dengan baik, dengan bijaksana hingga akhir tugasnya nanti. Dan juga Tuhan, pada setiap pembantunya, menteri-menterinya, Tuhan juga berikan kemampuan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hingga pada yang di bawah gubernur, wali kota hingga ke RT RW, Tuhan juga berikan mereka kemampuan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sehingga cita kami mewujudkan negara yang adil makmur dapat terwujud dan menyalahkan berkat serta kasih Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami menaikkan hanya dalam tangan kuasa Tuhan saja. Tuhan kami Yesus Kristus, demikianlah doa-doa kami, demikianlah pengharapan kami dan permohonan kami. Kiranya kasih-Mu senantiasa mewujudkannya sebagaimana kami bekerja keras di dalamnya untuk mewujudkan pengharapan kami di dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara sekalian terkasih. Terima kasih untuk Bu Eka, Bu Isti,
Pak Lutfi dan Pak Marianto atas kesediaannya menemani kita di dalam PA yang pertama di masa Pentakosta ini. Kiranya Bapak Ibu juga senantiasa berpengharapan, selalu bekerja keras, bahkan selalu beriman kepada Tuhan, karena disitulah janji Tuhan akan terwujud. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus